Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa dalam acara Yuji Talk eksklusif IKN setiap Senin pukul 8.30 hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini Yuji Talk eksklusif IKN telah memasuki seri ke-15 dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang peran sejarah dalam pembangunan IKN bersama saya Pancawati Dewi dari studio Yuji TV. Saat ini saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Narasumber pertama adalah Bapak Muhammad Sarip yang akrab dipanggil dengan Bang Sarip. Beliau adalah sejarawan Kalimantan Timur. Dan narasumber yang kedua adalah Dr. Rasik Hasan. Beliau adalah dosen sekaligus Dekan Fakultas Teknik Sipil Universitas Gunadarma. Apa kabar Pak Rasik? Baik, Bu. Pak Rasik menemani saya di studio UGI TV. Ya. Sementara saya akan menyapa Bang Sarip yang berada di Kalimantan Timur, di Samarinda. Apa kabar Bang Sarip? Baik, alhamdulillah Bu. Selamat pagi Bu Panca Dewi. Ya. Bu, selamat pagi Pak Razik. Ya, selamat pagi Pak. Baik, selamat pagi. Pemirsa, sebelum kami memulai perbincangan kami hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan video yang sudah disiapkan oleh tim Yuji TV dari lapangan yang sudah dikemas dalam acara tentang terkait sejarah di Kalimantan Timur. Dipersilakan. Pemirsa Yuji TV, demikian tadi video yang sudah kita saksikan adalah hasil liputan dari tim Universitas Gunadarma di Kalimantan Timur. Dan sebelum kita nanti akan memberikan kesempatan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan topik pada hari ini, kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan terkait dengan video tadi. Baik, saya akan mencoba membacakan dulu
CV dari narasumber pertama kita. Beliau adalah bernama Muhammad Sarip, akrabnya dipanggil dengan Bang Sarip, penerima sertifikat kompetensi bidang sejarah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan editor bersertifikasi kompetensi BNSP. Karya buku beliau banyak sekali, diantaranya adalah terkait dengan sejarah Sungai Mahakam di Samarinda, kemudian Samarinda Tempo Dulu, dan beberapa buku tentang Kalimantan Timur. Mulai tahun 2016, beliau juga sudah sering menjadi narasumber di beberapa stasiun televisi, pembicara di beberapa seminar dan bedah buku, dan pernah juga menjadi narasumber tentang ibu kota negara. Baik, kami akan segera menyapa Bang Sarip, dan Bang Sarip, bisakah disampaikan pendapatnya, gambaran-gambaran ataupun tambahan-tambahan informasi tentang apa yang kita lihat dalam video tadi? Ya, baik, terima kasih Bu Pancawati. Melihat video yang ditayangkan tadi, memang sebuah hal yang positif kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Jadi Kalimantan Timur dengan kekayaan sumber daya alamnya itu merupakan satu di antara provinsi penghasil cuan atau anggaran terbesar untuk negara, tapi pembangunannya tertinggal ketimbang Jakarta dan Pulau Jawa. Dengan penempatan lokasi pusat pemerintahan RI itu di Kaltim, itu punya konsekuensi progresif pada peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas publik di kawasan sekitarnya, terutama kota-kota mitra ibu kota Nusantara. Nah, dengan pembangunan infrastruktur fisik yang makin semarak di seputaran IKN, antusiasme dunia pendidikan di Kaltim juga memungkinkan terciptanya peningkatan kualitas SDM lokal, juga SDM terutama terkhusus di Indonesia bagian tengah ke arah timur yang selama ini tertinggal, itu juga membuka peluang lebar untuk berkiprah signifikan di sentral kuasa negara, hal yang selama ini terabaikan karena ada istilah Jakarta sentris atau Indonesia yang sangat sentralistik, pembangunannya terpusat di Pulau Jawa. Nah, dalam tahapan proses pemindahan IKN ini membuka peluang untuk terjadinya pemerataan pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Begitu yang bisa saya sampaikan singkat, Bu, menanggapi video tadi. Baik, Bang Sarip, bisa diceritakan sekilas juga untuk sampai hari ini, kira-kira sudah ada perkembangan tidak terkait dengan persiapan untuk pemindahan IKN ini? Apa yang terjadi di lapangan? Infonya sudah ada semacam usaha untuk secara formal melelang Istana Negara, itu ada di websitenya yang saya dengar infonya, dan juga secara fisik sudah mulai ada logistik dan sebagainya yang disiapkan ke lokasi ibu kota baru, begitu Bu. Baik, terima kasih. Juga terkait dengan masalah yang lain, terutama salah satu masalah yang krusial itu aspek sosial budaya, itu juga pemerintah berupaya untuk mengeliminasi atau mensosialisasikan suara-suara kritis, maksudnya menenangkan pihak masyarakat, misalnya adanya pemasangan papan-papan atau papan pelang nama tentang lokasi kawasan ibu kota negara, itu bukan berarti pemerintah mencaplok, akan tetapi itu adalah sebagai semacam penanda begitu. Ini hal yang diluruskan oleh pemerintah supaya menghindari adanya provokasi atau hal-hal yang kontraproduktif bagi pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Baik, terima kasih Bang Sarip. Saya beralih dulu ke Pak Rasik. Pak Rasik, bisa menambahkan informasi atau menyampaikan tanggapannya terkait dengan penayangan video tadi? Baik, terima kasih. Tadi satu tayangan potensi ya sebetulnya, atau kondisi existing dari kawasan yang akan menjadi titik nol. Tadi yang terlihat adalah titik nol ibu kota yang akan direncanakan di kawasan terutama di Panajam Pasir Utara tadi. Nah, sebetulnya pilihan ini sudah melalui proses yang panjang pastinya gitu ya. Jadi pemerintah dalam hal ini dengan konsep konektivitas itu sudah mencoba melihat secara makro potensi-potensi dan kendala-kendala yang ada di dalam ruang Nusantara atau ruang
negara kita, negara Republik Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur, dari selatan sampai dan utara itu sudah dipotret. Bagaimana gambaran potensi-potensi dari seluruh aspek sumber daya terutama, dan juga tentu ada kendala seperti adanya mitigasi bencana untuk menetapkan bagaimana Kalimantan ini menjadi pilihan yang tepat. Jadi ada proses yang sudah panjang sebetulnya. Nah, ketika Kalimantan Timur terutama di titik tadi, di titik 0 di Panajam itu sebetulnya satu upaya untuk mengeliminasi tadi seluruh kendala terutama dengan mitigasi kebencanaan, dan juga menetapkan potensi agar bagaimana konektivitas dari seluruh kawasan di Indonesia itu bisa dipotret dari tengah-tengah. Ini kan posisinya Kalimantan itu kan tengah-tengah di dalam kawasan makro Nusantara, dalam konstelasi ruang. Nah, penetapan ini tentu akan berimplikasi positif. Dan di sisi lain juga ini sebetulnya satu titik tolak untuk mencoba melihat jangka panjang bagaimana ibu kota itu didesain sedemikian rupa dari satu titik nol atau dari satu upaya yang berangkat dari ruang yang kosong lah katakanlah, jadi ruang yang kosong tidak seperti Batavia. Nah, potret existing itu sedemikian rupa dilihat dari segala aspek. Sumber daya alamnya, ada hutan dan air yang Kalimantan sebagai sebuah paru-paru dunia yang sangat besar, sebagai pulau yang dengan lingkungan yang alami seperti itu. Ini bagaimana nanti dicoba diupayakan untuk ditunjukkan bagaimana ibu kota dikembangkan dari kondisi existing yang seperti itu. Ini artinya satu upaya yang sangat besar yang harus didukung oleh semua pihak. Bagaimana ibu kota Nusantara ini yang ditempatkan di lahan yang baru dengan seluruh potensi dan problemnya untuk diangkat menjadi sebuah model pengembangan kawasan yang berbasis terutama di Kalimantan itu berbasis dia forest city gitu ya. Jadi itu adalah lingkungan hutan loh. Bagaimana konsep konservasinya? Kemudian di situ ada budaya yang sosial budaya masyarakat yang sangat inklusif gitu. Nah, ini tentu menjadi bagian penting tadi adanya unsur-unsur nilai-nilai budaya, adat istiadat, kondisi sosial masyarakat seperti yang disampaikan. Itu kan awalan bagaimana agar masyarakat itu bisa memahami tentang bagaimana IKN ini akan dikembangkan ke depan. Artinya ini satu uji coba mungkin ya, bukan uji coba ya. Satu titik masuk untuk bagaimana kita membangun Indonesia ke depan secara visioner dengan menempatkan ibu kota di satu kawasan yang baru sehingga menjadi titik tolak ini ujian berat dan sekaligus bisa diharapkan menjadi harapan yang sangat besar ke depan gitu. Karena seluruh stakeholder, seluruh potensi dan seluruh masalah yang ada itu dipotret sedemikian rupa untuk dirancang dengan cara yang tepat. Saya kira itu, Bu Panca. Baik, kembali ke Bang Syarif. Tadi sudah juga disinggung oleh Pak Rasik tentang adanya potensi. Di dalam tayangan video tadi kita juga melihat bagaimana potensi dari air, potensi dari hutan yang ada di Kalimantan Timur. Bisakah diceritakan Bang Syarif sedikit untuk kami bisa lebih paham gitu, konsep hutan dan air ini bagi masyarakat Kalimantan Timur? Mungkin bisa juga dikaitkan dengan aspek sosial budaya atau nilai-nilai dari konsep sejarahnya. Silakan Bang Syarif. Ya, jadi masyarakat Kalimantan juga termasuk Kalimantan Timur ini identik kehidupan kebudayaannya itu dengan masyarakat perairan. Atau spesifik lagi masyarakat sungai. Ya. Karena secara geografis Kalimantan ini dibelah dan diiris-iris oleh banyak sekali sungai besar, lebih besar daripada yang ada di Pulau Jawa dan juga lebih panjang, lebih lebar, punya volume perairan yang sangat luar biasa mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Pola kehidupan penduduk di Kalimantan memang lebih banyak bermukim, membangun permukiman di pesisir sungai, juga di pesisir pantai Kalimantan begitu. Nah, dalam hal aspek sosial budaya juga secara tradisi masyarakat Kalimantan itu mengenal
berbagai mitologis yang kaitannya dengan sungai. Misalnya kalau di masyarakat Banjar yang tersebar dari selatan sampai timur Kalimantan itu ada hikayat Banjar yang menerangkan tentang asal-usul nenek moyang orang Banjar itu dari permaisuri raja yang kemunculannya secara mitos dari dalam sungai. Kemudian yang dikenal dengan nama Putri Junjung Buih. Begitu pula dengan masyarakat Kutai yang banyak berdomisili di timur Kalimantan, itu punya kepercayaan leluhurnya juga berasal dari dalam sungai yang diusung oleh satwa mitologis lembu suana, naga, dan seterusnya. Jadi memang sungai ini menjadi hal yang istimewa di Kalimantan sebagai sumber kehidupan, sebagai sesuatu yang menjadikan Kalimantan ini hidup begitu. Tentang hutan ini memang secara geografis Kalimantan sangat luas, sedangkan penduduknya sedikit, maka masyarakat Kalimantan banyak mempertahankan hidupnya dari sumber daya alam hutan, juga berbagai macam hal yang dihasilkan dari hutan dan air tersebut begitu. Baik, terima kasih Bang Syarif. Saya akan coba ke Pak Razik lagi. Pak Razik, tadi menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Syarif bahwa hutan dan air itu begitu penting, mulai dari justru dari zaman asal-usul masyarakat di sana, katakan seperti itu. Kira-kira apa yang perlu kita cermati, kita perhatikan di dalam kaitannya dengan pembangunan sebuah wilayah yang baru terkait dengan dua potensi ini tadi? Ya, saya kira setiap perencanaan itu selalu dihadapkan pada potensi dan kendala, itu pasti. Gitu. Karena peradaban itu sendiri sebetulnya tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kondisi itu. Nah, IKN itu kan satu momentum sebetulnya, nanti mungkin akan saya sampaikan terkait dengan ini, satu momentum untuk bagaimana Indonesia itu memandang ke depan. Jadi tentunya aspek-aspek kondisi existing tadi, baik secara potensial dan kendala yang ada itu harus dipotret sedemikian rupa untuk bisa menjadi titik tolak atau landasan bagaimana perencanaan itu ke depan. Setiap perencanaan pasti memiliki implikasi baik itu positif ataupun negatif. Karena bagaimanapun manusia itu terus bergerak ke depan dan manusia adalah makhluk yang paling utama di alam ya. Yang bisa merubah segala sesuatunya. Nah, kondisi existing IKN di Kalimantan Timur tadi dengan adanya hamparan hutan yang begitu luas, ada sumber daya air permukaan yang begitu besar, kemudian juga ada aspek sosial budaya masyarakat yang yang tercermin dari berbagai hal, misalnya dari sisi arsitekturnya, perumahannya, pola kehidupan masyarakatnya, dan budaya-budaya yang lain terkait dengan karya budaya yang lain. Nah, tentunya juga ini menjadi potensi, tapi sekaligus nanti akan menjadi kendala, karena bagaimanapun ketika pembangunan atau perencanaan pembangunan masuk dalam sebuah kawasan yang seperti itu, akan berhadapan dengan perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Nah, bagaimana semua ini dikelola, dikendalikan agar seluruh aspek pertemuan dari yang lama dengan yang baru itu dapat bukan menjadi kendala lagi, tapi akan menjadi potensi ke depan yang bisa ditunjukkan bahwa inilah konsep perencanaan yang dilakukan dengan adanya IKN di sebuah tempat yang baru yang memang sengaja dirancang untuk bagaimana semua ini menjadi Indonesia ke depan yang lebih maju gitu. Artinya ini taruhan besar sebetulnya gitu ya. Karena bagaimanapun ini bukan merupakan proses yang mendadak dan sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintahan yang sebelumnya atau pemimpin-pemimpin yang sebelumnya untuk mencoba mencari peluang-peluang baru terhadap bagaimana IKN ini ditata ibu kota negara ini ditata ulang, baik dari sisi penempatan tempat dan
terkait dengan pilihan-pilihan yang harus dilakukan gitu. Jadi ini mungkin gitu ya yang perlu menjadi perhatian penting di dalam bagaimana IKN ini direncanakan ke depan. Karena ketika peradaban itu dilangsungkan, maka mau tidak mau manusia itu berhadapan dengan konflik-konflik atau benturan-benturan gitu. Seperti itu Bu Panca. Mungkin nanti ke depan ini yang perlu ditata sedemikian rupa, dikelola dan dikendalikan untuk menjadi lingkungan yang lebih baik tentunya ke depan bagi kehidupan berbangsa dan negara Indonesia ini dengan penempatan IKN di daerah yang baru dengan berbagai variannya gitu. Menurut saya ini akan menarik Pak Rasik, karena selama ini sebenarnya bagi kita yang dari arsitektur, dari planner katakan seperti itu, masih memang lebih dominan itu membicarakan dan membangun yang daratan. Ya. Yang sementara kita juga tahu bahwa wilayah Indonesia sebenarnya kan dominannya adalah perairan. Dan ini juga sekarang lagi giat-giatnya teman-teman di akademisi untuk membahas hal ini. Dan kelihatannya akan menjadi sangat luar biasa karena ini adalah pembangunan ibu kota negara dengan kondisi ada lebih banyak kontekstualnya adalah hutan dan air yang selama ini lebih banyak ke arahnya adalah daratan. Kita juga mungkin akan menunggu dari teman-teman perencana, teman-teman arsitek nanti juga dan teman-teman yang lain bagaimana bersama-sama membangun IKN ini dalam sebuah kondisi yang berbeda dengan apa yang selama ini dilakukan di Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Syarif bagaimana kondisi yang ada di Kalimantan Timur, bagaimana masyarakatnya yang antusias untuk ini ya terkait dengan perencanaan ibu kota negara ini. Baik, pemirsa UGTV, demikian segmen pertama kita dan kita akan rehat sejenak untuk kembali lagi pada segmen kedua dengan narasumber Bang Syarif. Pemirsa UGTV, kita kembali pada acara UG Talk eksklusif IKN tentang peran sejarah dalam pembangunan IKN. Pada segmen kedua kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang Kalimantan Timur dari Bang Syarif dengan topik aspek historis Ibu Kota Nusantara dan lokalitas Kalimantan Timur. Dipersilakan Bang Syarif. Baik, terima kasih Bu Panca. Saya mohon izin menampilkan slide yang saya buat. Jadi saya akan memaparkan aspek historis Ibu Kota Nusantara dan lokalitas Kalimantan Timur dalam kesempatan ini. Yang pertama memang pusat birokrasi kolonial sebagai awal mula dari Ibu Kota Indonesia Jakarta itu sejak dulu tidak direncanakan permanen di Batavia. Ketika tahun 1527 Jayakarta menjadi bandar dagang Kesultanan Banten. Kemudian sekitar 1 abad kemudian Jayakarta direbut oleh perusahaan dagang POC, lalu menggantikan namanya dengan Batavia. Titik nol Batavia ini di pantai utara, di dekat pelabuhan Sunda Kelapa. Yang sekarang ada tugu peringatannya, dinamakan Tugu Perjuangan Jakarta, itu titik nol. Yang kemudian pada era sekarang orang malah mengenalnya di Monas, titik nol Jakarta. Lalu selama hampir 2 abad itu POC menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan atau pusat birokrasi mereka, menjadi perusahaan dagang yang menjelma seperti sebuah negara yang menghegemoni di Kepulauan Nusantara, berpusat di Batavia, kemudian meluaskan pengaruhnya ke berbagai pulau di Nusantara, termasuk di Kalimantan. Jadi karena dia statusnya adalah perusahaan dagang, sejak abad ke-17 itu, diantaranya ketika tahun 1635, utusan POC datang ke Kutai setelah melalui proses negosiasi di Banjarmasin, jadi 1635 mencoba
mengontak dengan Kerajaan Kutai Kertanegara yang kala itu ibu kotanya masih di Jahitan Layar, ya sekarang termasuk Desa Kutai Lama di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara. Itu POC memulai negosiasi untuk memonopoli perdagangan. Kemudian perjanjian atau kesepakatan ini hanya sekitar 3 tahun, lalu 1638 itu POC tidak bisa mengaktifkan diri di Kalimantan karena posisi utamanya di Banjarmasin di bumi hanguskan oleh masyarakat Banjar. Bertahun-tahun kemudian, tahun 1671 itu ada lagi kontak POC ke Kutai, namun tidak menghasilkan suatu kesepakatan yang signifikan. Diulangi lagi tahun 1673 ada lagi kontak, sama juga tidak begitu berarti, sampai kemudian masuk ke abad ke-18, sekitar tahun 1787 itu ada perjanjian antara POC dengan Kerajaan Banjar. Dalam hal ini Kerajaan Banjar saat itu oleh POC dianggap membawahi berbagai macam kerajaan di Pulau Kalimantan. Jadi POC menganggap ketika mengontak Kerajaan Banjar itu sama dengan mengontak berbagai macam kerajaan di bawahnya begitu. Namun ini oleh pendapat sebagian sejarawan ini sebagai kesepakatan di atas kertas, dan kemudian tahun 1799 POC bangkrut, namun diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Sempat di awal abad 19 itu terjadi peralihan kekuasaan ke Inggris, namun tahun 1825 pemerintah Hindia Belanda berhasil mengontak Sultan Kutai Haji Muhammad Salehuddin pertama. Itu kontak pertama Belanda dengan Kutai. Dalam hal ini Kutai dianggap sebagai kerajaan besar di timur Kalimantan. Nah, kaitannya dengan pusat birokrasi dari zaman POC sampai Hindia Belanda tetap juga di Batavia. Namun menjelang akhir hegemoni POC, Gubernur Jenderalnya menginginkan adanya pemindahan ibu kota atau pusat birokrasi itu ke pedalaman Jawa Tengah karena menganggap posisi Batavia di pantai utara Pulau Jawa itu terlalu dekat untuk diserang, artinya potensi serangan dari musuh itu cukup besar, di samping kondisi bangunan benteng yang sudah mulai rapuh begitu. Namun gagasan Gubernur Jenderal POC ini tidak terlaksana, dan ketika Dendels mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda, dia juga berwacana memindahkan ibu kota dari Batavia ke Surabaya. Selain aspek militer, juga kondisi di Batavia itu sudah kumuh, lingkungannya kotor, jorok begitu. Namun lagi-lagi idenya tidak terlaksana karena perhitungan untuk memindahkan permukiman penduduk segala macam itu memerlukan biaya yang sangat besar. Logistik atau ekspedisi dari Batavia ke Surabaya tidak mempunyai cukup dana begitu. Sampai akhirnya tahun 1942 Jepang menginvasi Hindia Belanda dan mengusir Belanda dari Nusantara. Tetap juga Jepang menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan militernya. Dan di saat itulah mulai menarik simpati dari sebagian tokoh pemimpin Indonesia yang kemudian memusatkan aktivitas pergerakan mereka atas nama Gerakan Indonesia Merdeka itu di Jakarta. Dan Jepang inilah yang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta. Sampai 1945 membentuk sebuah badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, BPU PKI, yang kemudian dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang memusatkan kegiatannya di Jakarta. Dan kebetulan bom atom yang meluluhlantahkan Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah kepada sekutu, dan di momen kekosongan kekuasaan itulah pemimpin-pemimpin dan pemuda Indonesia mendorong Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan negara baru yang bernama Indonesia. Dalam kondisi darurat tersebut,
Republik Indonesia yang baru berdiri otomatis menempatkan pusat kegiatannya di Jakarta. Tanpa regulasi, tanpa aspek hukum yang tertulis, Jakarta otomatis menjadi ibu kota negara kala itu. Dan ketika Nika Belanda masuk kembali ke Indonesia, Jakarta tidak cukup aman untuk menjadi pusat birokrasi, sehingga awal 1946 ibu kota pindah ke Yogyakarta. Di saat itulah Kesultanan Yogyakarta mengambil peran signifikan sebagai penopang negara baru Republik Indonesia yang menyediakan fasilitas bagi Soekarno-Hatta untuk menjalankan pemerintahan. 3 tahun kemudian sempat ibu kota itu dipindahkan ke Bukit Tinggi yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan darurat Republik Indonesia akibat agresi militer kedua Belanda. Dan beberapa bulan kemudian IKN di Yogyakarta kembali eksis karena ada tekanan dunia internasional dalam hal perjanjian Romroyen, dan singkatnya 17 Agustus 1950 ibu kota Republik Indonesia kembali ke Jakarta, yang sebenarnya diawali oleh penetapan pemilihan ibu kota negara Republik Indonesia Serikat RIS di Jakarta sejak 27 Desember 1949. Nah, negara baru federasi ini sempat bertahan ya sekitar 8 bulan, dan ketika bubar, RI yang berpusat di Jogja pindah ke Jakarta. Dan Soekarno-Hatta kembali menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia yang berposisi di Jakarta. Sekitar 16 tahun sejak proklamasi itu belum ada penetapan secara legal tentang ibu kota negara itu di Jakarta. Kemudian 1961 ada keluar sebuah peraturan pemerintah yang mengesahkan Jakarta sebagai ibu kota negara dan dikukuhkan dengan Undang-Undang tahun 1964. Presiden Soekarno pernah berwacana ibu kota negara itu dibangun di sebuah kota yang baru. Waktu itu beliau mewacanakan Palangkaraya, sebuah provinsi yang baru dimekarkan atau dipisahkan dari provinsi Kalimantan yang semula provinsi tunggal. Jadi tahun 1957 itu Kalimantan dipecah menjadi 3 provinsi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Waktu itu Kalimantan Tengah masih satu provinsi dengan Kalimantan Selatan. Setahun kemudian Kalteng menjadi provinsi sendiri dengan ibu kota Palangkaraya. Soekarno pernah punya impian bahwa Palangkaraya sebagai ibu kota negara. Namun situasi politik kala itu berubah dengan adanya revolusi, demokrasi terpimpin dan sebagainya, dan kembalilah Jakarta sebagai pusat dari segala pusat. Selain pusat politik juga Soekarno menjadikan Jakarta sebagai sentral kuasa, sebagai epicentrum dunia internasional, sehingga berbagai macam bangunan mercusuar, bangunan monumental diletakkan di Jakarta. Antara lain Monas, kemudian punya cita-cita membangun pusat perbelanjaan terbesar itu di Jakarta. Jadi efek IKN di Jakarta sangat besar bagi peningkatan pembangunan yang megah di Jakarta. Nah, ketika beralih pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, di penghujung kekuasaannya Presiden Soeharto juga berwacana memindahkan IKN ke Jonggol di Jawa Barat. Soeharto membuat keputusan presiden tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Namun seperti yang kita tahu, gagasan Soeharto tidak terlaksana. Lalu ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010 juga berwacana memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan, namun tidak cukup konkret langkah yang diambil. Dan ketika 2017 sudah ada kajian pemerintahan Joko Widodo yang salah satu pertimbangannya menilai bahwa Jakarta itu sudah sangat punya beban berat sebagai pusat dari segala macam bidang. Dan akhirnya 26 Agustus 2019 di Jakarta dengan didampingi Wakil Presiden, juga disaksikan secara langsung oleh para unsur pimpinan daerah Kalimantan Timur, juga disiarkan secara langsung di berbagai saluran televisi. Presiden Jokowi mengumumkan
lokasi baru ibu kota negara adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Sempat perjalanan pemindahan ibu kota ini terhenti karena pandemi global. Mulai ada suara-suara yang mengkritisi bahwa sebaiknya ibu kota ditunda dulu, pemindahan ibu kota dihentikan misalnya karena berbagai macam isu lingkungan, masalah pembiayaan dan sebagainya. Tapi akhirnya pemerintah tetap konsisten menjalankan program ini. 29 September 2001 rancangan undang-undang IKN diajukan kepada DPR. Dalam proses maraton, menurut pengakuan dari Pansus RUU IKN, mereka bekerja secara maraton, sehingga ketika Desember sudah mulai sering dilakukan yang dinamakan dengan uji publik, konsultasi dan sebagainya, walaupun ada suara yang mengkritisi. Dan pertengahan Januari, tepatnya 18 Januari 2022, sidang paripurna DPR mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Di dalam proses pengesahan itu juga muncul pemberitaan di media tentang nama ibu kota baru itu adalah Nusantara, yang memang disahkan dalam Undang-Undang IKN pasal 1 ayat 2. Dan framing media kala itu adalah memperdebatkan tentang nama Nusantara. Jadi di momen itu yang dijadikan sebagai narasumber media adalah para sejarawan. Sebagian ada yang menyatakan tidak setuju karena menganggap nama Nusantara itu terlalu jauh sentris karena dimunculkan ketika riwayat Gajah Mada yang menghegemoni Kepulauan Nusantara di era Majapahit begitu. Jadi dianggap bahwa istilah Nusantara ini adalah wilayah jajahan dari Jawa. Sehingga mereka berpendapat tidak sepantasnya nama ibu kota baru itu adalah Nusantara. Sementara sejarawan yang setuju itu tidak menganggapnya sebagai hegemoni Jawa atas non-Jawa, melainkan sebagai melihatnya dari perspektif lain. Nama Nusantara ini juga dipakai secara umum oleh elemen masyarakat di luar Pulau Jawa. Dan yang sangat surprise lagi sebenarnya, nama Nusantara menurut dokumentasi ilmuwan, sebut saja Solkoweltrom, di abad ke-19, itu sudah menghasilkan penelitian yang diantara subkontennya adalah nama Nusantara ini sudah dikenal di timur Kalimantan. Jadi sebelum wilayahnya dinamakan Kutai, itu namanya adalah Nusantara, toponiminya Nusantara. Dan secara geografis memang di ibu kota awal Kutai Kartanegara di kawasan Kutai Lama, itu kalau lihat di peta, memang terdiri dari banyak gugusan pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang banyak jadi belah atau diiris-iris oleh berbagai macam sungai, itu di dekat muara Sungai Mahakam, dan itu pas, cocok ketika dinamakan Nusantara. Dan memang begitulah penelitian dari Solkoweltrom tahun 1880-an itu, dia mendapatkan informasi tradisi lisan dari penduduk setempat bahwa sebelum bernama Kutai, nama kawasan tersebut adalah Nusantara. Penelitian Trom ini juga dikukuhkan lagi oleh beberapa ilmuwan berikutnya, di antaranya Knepert. Kemudian dia juga menemukan dalam sebuah manuskrip Arab Melayu ada penyebutan nama Nusantara di Kutai. Ini dari perspektif timur Kalimantan. Kemudian konstruksi IKN Nusantara ini sebenarnya memperkukuh kota mitra atau yang dulu dikenal dengan istilah kota penyangga di Kalimantan Timur begitu. Presentasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas tahun 2021 yang dipublikasikan dalam sebuah buku saku pada halaman 14 itu menggambarkan 3 kota
penting. Yang pertama ibu kota Nusantara itu sendiri, kedua Samarinda, dan ketiga Balikpapan. 3 simpul ini berperan penting pada masa depan sebagai ekosistem penggerak ekonomi begitu. Dan terkhusus Samarinda, kota domisili juga kota kelahiran saya, ini di buku saku ini ditulis Samarinda sebagai jantung pusat sejarah Kalimantan Timur. Ini suatu hal yang istimewa bagi Samarinda karena ada predikat sebagai pusat sejarah Kalimantan Timur. Sementara Balikpapan itu sebagai simpul hilir migas yang kebetulan sejak zaman Kerajaan Kutai Kartanegara itu Balikpapan merupakan penghasil minyak yang cukup besar, yang sebagian hasilnya diambil Belanda dan sebagian diberikan kepada Kesultanan Kutai Kartanegara. Jadi belajar dari pengalaman pembangunan ibu kota di Jakarta, yang IKN Nusantara ini dibangun dari nol, maka kita semua dengan semangat keterbukaan informasi dan sebagainya bisa mendorong pembangunan itu tidak hanya terpusat pada ibu kota negaranya saja, tapi juga kota-kota atau wilayah-wilayah kawasan di sekitarnya. Dan itu terbukti sebenarnya sejak sekarang, sejak 2019 itu sudah mulai marak pembangunan infrastruktur di sekitar IKN begitu. Belum lagi jalan tol Balikpapan Samarinda itu justru sudah terbangun sebelum penetapan IKN di Kalimantan Timur. Jadi di antara dampak positif IKN di Kaltim ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, fasilitas publik, di samping juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim. Dan saya baca informasi bahwa salah satu perguruan tinggi yang ingin mendirikan kampus di IKN adalah Universitas Gunadarma. Begitu ya, Bu? Baik, jadi menurut fakta sejarahnya, 3 kota tadi, IKN Nusantara, Samarinda, dan Balikpapan, itu selama kurang lebih 4 abad, dari tahun 1575 hingga 1960, itu berada dalam penguasaan Kerajaan Kutai Kartanegara. Ini ada hal yang perlu dirinci bahwa ketika menyebut lokasi IKN itu mengambil sebagian wilayah Penajam Pasir Utara, itu detailnya kan posisinya di Kecamatan Sepaku. Dalam hal ini, Kecamatan Sepaku itu beberapa tahun yang lalu itu termasuk dalam wilayah Kota Madya Balikpapan. Jadi baru saja di Kecamatan Sepaku itu lepas dari Balikpapan dan masuk ke wilayah Kabupaten Pasir, kemudian Kabupaten Pasir dimekarkan menjadi Kabupaten PPU. Jadi awal mula Sepaku masuk dalam Balikpapan, sedangkan Balikpapan itu merupakan salah satu wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Kutai Kartanegara sejak tahun 1575. Tonggak 1575 ini merupakan masa ketika Islamisasi Kerajaan Kutai Kartanegara oleh seorang juru dakwah dari Hadramaut bernama Tuan Tunggang Parangan, gelarnya Tuan Tunggang Parangan, itu mulai Islamisasi yang dalam manuskrip Arab Melayu Selaslah Kutai, Islamisasi itu terjadi dari ujung selatan itu Balikpapan dan ujung utaranya adalah Sangkulirang. Di antara tengah-tengah itu ada namanya Samarinda. Dikatakan salah satu nama kampungnya adalah Loah Bakung begitu. Jadi dari sini bisa dijelaskan bahwa lokasi IKN itu dulunya merupakan bekas wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara. Sementara dari aspek budaya atau kultur, masyarakat di wilayah Kutai sebenarnya sangat inklusif terhadap pendatang. Masyarakat Kutai yang heterogen itu lebih mengutamakan perdamaian ketika konflik. Dari sejarah kita bisa melihat tidak hanya sejak zaman kolonial tapi juga sejak zaman Republik. Misalnya ketika pasca reformasi terjadi konflik sosial
sebut saja misalnya kerusuhan besar, kerusuhan berdarah di Kalimantan yang terjadi dari barat, misalnya di Sambas, dia awal 99 atau 2000-an, kemudian pindah ke Sampit, Kalimantan Tengah. Sedangkan tahun sebelumnya, 1997, Banjarmasin juga terjadi kerusuhan besar. Ketika momen pemilu 1997, kerusuhan besar yang mengakibatkan kebakaran fasilitas publik, juga hilangnya banyak nyawa. Dan ketika itu muncul isu di masyarakat bahwa ketika Sambas, Sampit sama-sama berawalan SAM, itu muncul isu bahwa SAM yang berikut adalah Samarinda yang akan menjadi lapangan konflik berikutnya. Dan ternyata isu itu hanya isapan jempol belaka, Samarinda tetap aman, masyarakatnya majemuk, heterogen, dan paham bahwa konflik antar etnis itu hanya ulah provokasi yang akan merugikan semua ketimbang kemanfaatan begitu. Dan di Kalimantan Timur yang dulunya wilayah sebagian besar adalah kekuasaan Kutai Kartanegara, seperti yang saya bilang tadi bahwa memang kulturnya sangat terbuka terhadap pendatang, dan ini juga menjadi kriteria dari pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Karena di antara kriteria penetapan Kaltim adalah punya potensi konflik yang rendah, terbuka terhadap pendatang, dan punya dampak minimal terhadap komunitas lokal. Jadi minim dampak sosialnya bagi masyarakat setempat begitu. Hanya saja memang di dalam durasi 2019 sampai 2022 ini ada beberapa percikan yang kelihatannya memang ada pihak-pihak yang tidak menginginkan kedamaian begitu. Sempat misalnya ada aksi-aksi vandalisme misalnya, kemudian ada framing media ketika isu jin buang cucu dan sebagainya. Dan ini yang harus kita pahami bersama bahwa aspek sosial budaya begitu penting sebenarnya, dan peneliti atau ilmuwan atau pihak pemerintah harus lebih selektif dalam mengambil data-data informasi yang berkaitan dengan kultur masyarakat Kaltim. Tidak boleh keliru dalam menyikapi atau mengambil informasi tersebut. Misalnya ketika mengumpulkan atau menghimpun para tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh adat, itu mesti selektif dan objektif, melihat dari realitas sejarah juga realitas yang terjadi di masyarakat. Misalnya siapa yang sebenarnya layak untuk bersuara atau mengambil pertimbangan di dalam pembangunan ibu kota negara yang baru ini. Demikian paparan saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bang Syarif, informasi yang menarik sekali tadi. Bagaimana peran sejarah sudah diceritakan, wilayah birokrasi yang berpindah-pindah, dan sepertinya nama Kalimantan sering disebut ya, mulai terkait dengan perdagangan dengan VOC, kemudian pada zaman pemerintahan Republik Indonesia, bagaimana nama Kalimantan itu sudah menjadi opsi untuk ibu kota negara. Baik, beralih ke Pak Rasik, bagaimana Pak Rasik tanggapannya, dipersilakan. Ya, saya kira memang menarik sekali apa yang disampaikan Bang Syarif ya. Salah satunya menceritakan bagaimana kronologis posisi ibu kota negara dari waktu ke waktu sejak VOC. Jadi tadi disampaikan bahwa Jakarta atau Batavia itu merupakan satu ibu kota yang memang tidak direncanakan secara sistematis. Artinya itu adalah satu ibu kota yang dibentuk secara given akibat peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda ketika kita merdeka. Nah, memang dalam satu penetapan kawasan itu akan sangat terkait dengan bagaimana manusia itu berupaya untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup gitu. Nah, kolonialisme itu sebetulnya
melalui VOC, itu kan satu upaya untuk menggali potensi ekonomi yang sebesar-besarnya untuk kepentingan pemerintah kolonial ya. Nah karenanya seluruh sumber daya yang ada atau sumber alam itu dipotret sedemikian rupa. Kemudian dari potret itu akan dibentuk jaringan-jaringan aksesibilitas ya. Dari simpul-simpul akan terbentuk jaringan-jaringan gitu. Kemudian juga akan terbentuk infrastruktur pendukung gitu, di mana ada pelabuhan-pelabuhan yang akan menyerap seluruh potensi ekonomi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi kolonial gitu. Di mana titik-titiknya. Kemudian disambungkan dengan sistem aksesibilitas gitu. Jalan-jalan dibuat infrastruktur, kemudian pelabuhan-pelabuhan dibuat, kemudian juga untuk keamanan tangsi-tangsi militer dibuat gitu. Dan juga pengelola-pengelola seperti misalnya pusat-pusat pengelolaan atau manajemen dari VOC sendiri, di mana manajemen di tingkat lokal, regional dan pusat. Nah semuanya sebetulnya ujung dari semua itu adalah untuk kepentingan kesejahteraan, untuk kepentingan ekonomi. Nah, di sisi lain juga ada memang penetapan infrastruktur dan simpul-simpul itu untuk menghasil atau mendapatkan satu teritori tertentu, itu juga bisa berdasarkan sistem kepercayaan. Ada penguasaan karena berdasarkan sebaran agama, kepentingan penyebaran agama, teritori untuk membentuk komunitas dalam keseragaman sistem kepercayaan. Yang semua itu kemudian harus dibarengi dengan elemen kekuasaan untuk menetapkan teori sehingga membentuk jaringan-jaringan itu sedemikian rupa gitu. Nah, salah satu hal yang menjadi poin di dalam diskusi kita kali ini adalah bagaimana menempatkan ibu kota negara ini dalam konstelasi seperti itu. Nah, Pak Jokowi melalui pemerintahan periode Pak Jokowi itu salah satu konsepnya adalah konektivitas. Bagaimana Indonesia dalam konstelasi makro dipotret sumber dayanya. Sumber daya ya, sebagai sebuah potensi dan juga kendala. Misalnya mitigasi kebencanaan, itu semua dipotret di mana titik-titiknya. Kemudian apa infrastruktur yang harus didukung untuk mengantisipasi ini semua. Dan kemudian dari simpul-simpul itu dibentuklah jaringan-jaringan, jaringan jalan. Karenanya ada istilah tol darat, tol laut, tol udara. Kemudian dari simpul-simpul, ada bandara, ada pelabuhan, pelabuhan besar, pelabuhan kecil, bandara besar, bandara kecil. Itu untuk memotret semua sumber daya alam dan segala permasalahannya itu dengan konsep konektivitas. Dari konstelasi seperti itu, maka kemudian ini perlu satu titik simpul yang paling kuat yang dinamakan ibu kota negara. Nah, pemerintahan Jokowi mencoba menetapkan itu di tengah-tengah sebagai satu titik keseimbangan dari seluruh aspek tadi. Dari sisi jarak, dari sisi sebaran, kemudian dari sisi potensi yang ada. Itu akhirnya ditetapkanlah Kalimantan Timur sebagai titik utama dari ibu kota negara sebagai simpul dari Indonesia gitu. Nah, konsep selanjutnya adalah itu nanti akan yang pertama mungkin yang perlu sebagai trigger awal adalah bagaimana ini ditetapkan kaitannya dengan tempat, titik simpul di mana harus itu berada. Baru setelah itu nanti disusun perangkat-perangkat lainnya untuk mendukung keberadaan ibu kota negara itu. Baik. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Rasik dan pemirsa UGTV. Segmen kedua sudah berakhir. Kita akan segera ke segmen ketiga atau yang terakhir setelah yang satu ini. Pemirsa UGTV kembali pada acara UG Talk eksklusif IKN tentang peran sejarah dalam pembangunan IKN. Dan kali ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber yang kedua, Dr. Insinyur Rasik Hasan MT.Ars. Beliau adalah dosen di program Sarjana Arsitektur dan program Magister Arsitektur sekaligus
Dekan Fakultas Teknik Sipil Universitas Gunadarma. Pak Rasan, kami persilakan Pak Resik. Baik, terima kasih Bu Panca. Jadi kali ini saya akan memaparkan tentang ibu kota negara yang namanya Nusantara sebagai momentum sejarah. Jadi seperti tadi sudah sempat dijelaskan bahwa dalam beberapa periode kepemimpinan di Indonesia itu mulai dari Bung Karno, Pak Harto, SBY, dan Pak Jokowi itu ingin mencoba mengangkat ibu kota ini sebagai bagian penting di dalam pembangunan negara Indonesia. Nah tentunya IKN di sini dipandang sebagai sebuah tempat ya, sebagai tempat yang akan menjadi titik tolak bagaimana pembangunan itu memegang peranan penting, ibu kota negara memegang peranan penting di dalam proses pembangunan. Nah karenanya di sini pertimbangan sejarah tempat itu adalah momentum cara kita berpikir tentang waktu pada skala sosial dan geografis. Jadi setiap saat peradaban itu selalu tumbuh dan berkembang, maka tempat menjadi elemen utama untuk melihat bagaimana perubahan itu berlangsung. Nah perubahan ini tentunya tidak saja dilihat dari dalam konteks geografis, tetapi juga dalam konteks sosial ekonomi. Nah momentum ini harus diciptakan gitu, artinya untuk membangun makna baru secara revolusioner gitu. Alam itu tentunya juga akan tumbuh dan berkembang ya. Kemudian juga manusia dengan peradabannya akan tumbuh berkembang. Tapi semua itu berjalan lambat dan memang ada punya kecenderungan berkesinambungan. Tetapi ketika momentum itu diciptakan dengan mencoba memindahkan IKN dari satu tempat ke tempat yang lain, itu akan membawa satu perubahan yang sangat revolusioner gitu. Itu menjadi trigger utama di dalam memicu pembangunan ke depan gitu. Nah karenanya dengan demikian IKN ini adalah sebagai momentum yang paling bersejarah. Ini taruhan besar ke depan untuk membangun bagaimana Indonesia ke depan gitu. Nah dari sini momentum sejarah kita maknai adalah satu titik di mana sesuatu itu sengaja ditorehkan dalam perjalanan berbangsa, dalam peradaban manusia bangsa Indonesia gitu. Dan sesuatu juga yang diraih dari pendahulunya gitu. Nah disinilah sejarah itu tercipta. Nah dalam konteks sejarah ini maka yang dilihat adalah sejarah lanskap budayanya seperti apa. Bagaimana hamparan negara Indonesia ini yang kemudian disimpulkan menjadi istilah Nusantara itu mau tidak mau kita akan melihat lanskap budaya gitu. Nah dari sini juga akan melihat lanskap budaya itu artinya sejauh mata kita memandang terhadap bagaimana Indonesia ini ada dan berkembang sampai saat ini itu akan terlihat dari waktu ke waktu. Jadi tadi terkait dengan perubahan skala sosial dan skala skala sosial dan peradabannya gitu. Nah ini perlu dilihat. Yang pertama adalah sejarah lanskap budaya. Kemudian yang kedua melihat pola respon manusia terhadap kontur alam. Nah ini melihat respon manusia tentu banyak aspek. Bisa pendekatannya adalah epolek sosbud hankam ya dari aspek ekonominya. Bagaimana manusia itu meraih kepentingan ekonomi terhadap lanskap tempat itu tadi. Kemudian bagaimana masyarakat itu beraktivitas dan dalam segala hal. Bagaimana dalam mengatur pertahanan. Bagaimana mengatur politik terkait dengan tempat itu sendiri. Yang kemudian sejarah itu juga dilihat dalam bagaimana produksi ruang tercipta gitu. Produksi ruang artinya ruang itu terjadi dengan memunculkan artefak-artefak atau infrastruktur penting untuk mendukung bagaimana manusia itu cara merespon konturnya gitu. Nah, penciptaan momentum sejarah ini tentu juga harus melalui satu proses yang panjang gitu, proses perdebatan. Momentum ini memang dilahirkan melalui politik kekuasaan, diskursus dan perdebatan dan argumentasi. IKN ini kan sejak kemunculannya sudah mengundang satu perdebatan, argumen-argumen yang harus dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat secara luas gitu. Para akademisi, para politikus, para agamawan, para ahli perencana, para arsitek, ekonom dan sebagainya melihat semua aspek.
Ada yang memandang IKN dari sisi finansial, ada yang memandang IKN dari sisi konservasi, ada yang memandang IKN dari perspektif sosial budaya, adanya intervensi perpindahan masyarakat tertentu ke dalam satu wilayah yang katakanlah homogen Kalimantan Timur. Itu artinya ada perdebatan. Memang harus dilakukan gitu, dan itu harus terjadi. Itulah sejarah gitu. Nah dari sini IKN ini coba dilihat sejarah bagaimana tempat ini akan direncanakan, akan didesain nanti, akan dibangun, akan dihuni. Dan mungkin pasti ya, ada penyesuaian-penyesuaian. Ada yang dirayakan sebagai sebuah kemenangan terhadap tempat. Tapi juga ada yang dirusak atau dibuang gitu. Itu pasti seperti itu. Ada satu proses perubahan yang sangat signifikan ketika momentum sejarah tempat ini dibuat. Nah inilah yang akan ditorehkan dalam pepindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, akan melahirkan sebuah legacy, warisan yang tentunya ini akan menjadi titik tolak atau pertaruhan besar bagaimana ke depan Indonesia itu akan berlangsung gitu. Nah mengapa legacy ini penting gitu? Karena dengan legacy ini sebetulnya ingin memastikan kelangsungan hidup sense of place dari sebuah bangsa. Nah, dan karakternya dalam lingkungan global, sehingga ini ingin menunjukkan bahwa inilah Indonesia, inilah IKN yang kita bangun, inilah semua hal yang bisa diupayakan terkait dengan pembinaan IKN, yang salah satunya nanti dijelaskan di dalam kerangka visi Indonesia ke depan terkait dengan IKN gitu. Nah ini menawarkan kesempatan tidak hanya untuk melestarikan masa lalu, tetapi juga untuk menentukan masa depan gitu. Ketika IKN dipindah ke Kalimantan, kita tidak bicaranya hanya masa lalu. Memang aspek sejarah itu ada melalui proses masa lalu, tapi dia berlangsung terus-menerus sampai ke depan. Nah dengan adanya legacy, dengan satu menentukan momentum besar di dalam sejarah pemindahan ini, itu akan merubah secara signifikan, secara revolusioner, dan kita akan visi ke depan gitu. Ini titik tolak. Gitu. Maka semua elemen bangsa ini dituntut untuk berkontribusi. Jadi sekarang ahli perencana, ya, planner, tata kota, semua sekarang berpikir tentang ini. Arsitek berpikir tentang ini, ahli-ahli ekonom gitu, berpikir tentang ini. Jadi artinya ini satu titik tolak bagaimana Indonesia ke depan dibangun melalui IKN. Jadi ini momentum sejarah yang sangat penting. Gitu. Nah dari sini tentunya legacy ini harus dikawal gitu ya, dengan politik ruang. Yang pertama adalah sejarah lanskap tadi dilihat dari sense of place-nya. Bagaimana Kalimantan Timur saat ini dan bagaimana Jakarta saat ini. Sense of place-nya dilihat. Di Kalimantan Timur seperti apa gitu. Lahannya bagaimana gitu. Kemudian juga dan aspek-aspek yang lain gitu ya, yang perlu dilihat. Di sini ada lahannya, kemudian tadi ada hutan, ada air, kemudian sosial masyarakatnya seperti apa. Kemudian ada mitigasi kebencanaan, dilihat seperti apa. Itu kan sense of place. Jadi rasa tempat bagaimana Kalimantan ini sedemikian rupa nanti akan didukung oleh politik ruang gitu. Nah, bagaimana ruang ini akan dibangun? Ada unsur Bhinneka Tunggal Ika tadi kemudian ada unsur keberlanjutan, ada unsur energi yang terbarukan, ada unsur bagaimana ini akan men-trigger ekonomi secara besar di dalam pembangunan IKN. Bagaimana IKN akan menjadi etalase Indonesia sebagai warisan budaya untuk ditawarkan atau ditunjukkan ke dunia gitu. Nah, dari sense of place dan politik ruang itu terjadilah satu konvensi atau kanon gitu yang kemudian diundangkan. Itu menjadi kesepakatan bersama. Maka tentunya ini semua harus didukung oleh semua pihak gitu. Sehingga IKN ini menjadi sebuah momentum tadi, momentum bersejarah yang harus kita kawal. Gitu. Dan itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 gitu. Ini harus bergerak ke depan, tidak lagi apakah IKN ini penting berpindah atau tidak. Kita bicaranya bukan itu lagi. Tapi bagaimana IKN ke depan dibangun gitu. Salah satu yang ditawarkan adalah di dalam buku sakunya Bappenas. Itu ada 3 hal. Yang pertama adalah IKN itu ingin menunjukkan bahwa IKN adalah satu kawasan atau kota yang paling berkelanjutan di dunia. Ini kan mimpi gitu.
Ya memang harus begitu gitu. Dalam sebuah proses perencanaan kita memimpikan sesuatu ke depan gitu. Dan kita harus mengejar itu gitu. Jadi kota yang aman dan terpadu, terjangkau ya. Kemudian juga ada aspek-aspek yang lain yang tentunya juga akan menjadi titik penting bagaimana kota yang paling berkelanjutan itu tercapai. Kemudian yang kedua adalah simbol identitas bangsa Indonesia. Ini momentum untuk menunjukkan siapa kita, siapa bangsa kita, bagaimana bangsa kita, keindahan ya, keindahan kebudayaannya, kemudian kebinekaan yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang karenanya kemudian dinamakan Nusantara. Kita adalah bangsa yang besar dengan keragaman kebudayaan yang besar dan tidak ada negara lain yang memiliki keragaman yang sebesar atau sebanyak Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Jadi di sini akan menyimpan harapan-harapan untuk membangun ekonomi ke depan. Tadi dengan melihat konstelasi ruang kawasan makro seluruh Indonesia, ada potensi-potensi yang ada, diciptakanlah sistem koneksinya, jaringan-jaringan dibangun, simpul-simpul dibangun, dan di mana letak pusat pemerintahannya itu sudah terpikirkan. Jadi saya kira itu Bu Panca untuk yang bisa disampaikan terkait dengan bagaimana momentum sejarah ini terkait dengan penetapan IKN di Kalimantan ini akan menjadi titik picu atau titik awal untuk membangun Indonesia ke depan secara visioner. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dilanjutkan diskusi. Baik, terima kasih Pak Rasik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rasik bagaimana ibu kota negara ini, Nusantara ini dianggap sebagai sebuah momentum yang penting yang ditorehkan ke dalam sejarah, katakan seperti itu. Tadi juga ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, bagaimana sebuah tempat itu menjadi elemen yang penting. Dari pemilihan tempat, kemudian itu akan banyak sekali implikasinya ke depan. Baik, saya akan ke Bang Sarip. Bang Sarip, apakah ada yang bisa ditambahkan terkait dengan pemaparan Pak Rasik tadi? Ya, baik Bu. Jadi memang dari sejarah kita akan belajar dan terus belajar mengenai hal-hal yang bagus atau baik pada masa lalu, juga berbagai hal yang salah atau keliru atau yang gagal di masa silam. Dalam hal konteks IKN, ada sejumlah negara yang pernah melakukan program pemindahan ibu kota negara, sebagian berhasil, sebagian kurang berhasil atau gagal. Misalnya ada kota yang kemudian sepi, senyap, sunyi, dan ibu kota lama yang tetap eksis, tetap ramai segala macam. Nah, tentu saja Indonesia dalam hal ini ada kritik yang mengkhawatirkan bahwa bisa saja IKN ini nantinya bernasib sama seperti negara-negara yang gagal tersebut. Tapi dalam hal ini, ketika kita sudah memasuki dekade ketiga abad ke-21, dunia internasional sangat menyoroti proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini. Beberapa media asing juga rajin sampai datang langsung ke TKP, termasuk juga pernah mendatangi saya. Dan ini jelas bahwa dunia internasional sangat berharap pada kota yang dibangun dari nol ini akan mewujudkan impian global tentang suatu kota yang dari berbagai macam aspek, dari lingkungan, kesehatan, sosial budaya, menjadi suatu kota percontohan dunia yang positif, yang merupakan suatu entitas baru yang menjadi percontohan dunia begitu. Jadi optimisme pembangunan ibu kota baru ini harus konsisten dikomunikasikan oleh segenap elemen, baik pemerintah, dunia perguruan tinggi, maupun pihak pemerintah daerah, supaya cita-cita yang memang sudah lama diinginkan oleh sejumlah kepemimpinan negeri ini bisa terwujud begitu. Potensi kegagalan dari berbagai macam pengalaman itu tentu saja menjadi catatan sejarah yang merupakan pelajaran bagi semua pihak supaya kegagalan tersebut tidak terjadi di ibu kota Nusantara. Tentu saja kita sudah punya banyak ahli, punya pakar, dan tentu tidak ingin
ibu kota ini tidak terlaksana dengan sukses begitu. Baik, terima kasih Bang Sarip. Pemirsa UGTV, kita sudah berada di ujung acara dan kita akan meminta para narasumber untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Bang Sarip, pernyataan penutup untuk topik kita hari ini. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Presiden bahwa Ibu Kota Nusantara ini adalah kota di dalam hutan, bukan kota yang dihutankan. Ibu kota baru ini adalah visi Indonesia masa depan yang lebih berkeadilan, yang lebih memeratakan pembangunan untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan prosesnya akan berlangsung secara gradual dimulai sejak 2019 dan finalnya nanti 2045 insya Allah Ibu Kota Nusantara akan menjadi sebuah kota yang modern, sebuah kota yang mencerminkan Indonesia secara keseluruhan. Demikian Bu. Terima kasih Bang Sarip. Pak Rasyid? Ya, terima kasih. Jadi IKN dalam konteks sejarah sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan adalah momentum ya, di mana titik kita berangkat mencoba memulai hal yang baru terkait dengan IKN. Nah karenanya momentum ini akan menjadi pertaruhan besar. Tentunya harapannya adalah seluruh stakeholder dari yang ada sebagai anak bangsa itu bersama-sama untuk menyokong ini agar bagaimana Indonesia ke depan itu akan menjadi lebih baik, berhasil ya dengan adanya penempatan titik simpul baru Ibu Kota Nusantara ini. Nah kalau dalam perspektif sejarah kan sebetulnya kalau kita secara fonetik ya bunyi linguistik bahasa itu sejarah itu kalau dalam bahasa Arab itu ada dari dua kata yang mirip gitu. Yang pertama adalah sayaratun, yang kedua adalah sajaratun. Gitu. Sayaratun itu mobil. Jadi sejarah itu adalah perjalanan. Gitu. Dan momentum-momentum itu adalah sesungguhnya adalah titik lihat bagaimana perjalanan itu diambil. Atau titik pandang bagaimana dalam proses peradaban perjalanan bangsa itu dilihat dalam berbagai momentum. Nah IKN ini adalah momentum. Kemudian yang kedua adalah sajaratun, pohon ya. Maka sejarah itu bagaikan pohon. Kita bisa memetik dari apa yang bisa kita petik. Apakah kita akan mengambil akarnya, apakah akan mengambil batangnya, mengambil buahnya, bunganya, atau daunnya. Nah, sejarah berlangsungnya negara kita dalam konteks IKN ini, maka IKN ini adalah bagaikan dahan yang akan menyemaikan banyak hal. Gitu. Jadi aspek ekonominya seperti apa, aspek keberlanjutannya seperti apa, konservasi, aspek sosialnya ke depan bagaimana, dan bagaimana infrastruktur nanti dibangun, bagaimana arsitektur dikembangkan gitu kan. Dan bagaimana nanti kelayakan hidup itu akan lebih dikedepankan lagi di dalam mendapatkan memanfaatkan momentum ini. Kan salah satunya adalah yang disampaikan Pak Jokowi adalah IKN ini nanti akan menjadi benchmark, referensi bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia. Jadi saya kira itu mungkin Bu Panceng bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Rasyid. Pemirsa UGTV, hari ini menarik sekali perbincangan kita dengan topik peran sejarah dalam pembangunan IKN. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Sarip bagaimana wilayah birokrasi sampai kemudian istilah ibu kota negara dari masa ke masa. Dan kita juga tadi sudah mengetahui bagaimana nama Kalimantan itu sudah sering disebut gitu ya. Sehingga sebenarnya perpindahan IKN ini bukanlah hal yang baru. Kemudian juga dari Pak Rasyid tadi disampaikan bagaimana IKN yang saat ini adalah menjadi sebuah momentum yang akan ditorehkan dalam sejarah. Sebuah momentum yang cukup penting. Apa yang sebenarnya kita lakukan hari ini itu adalah akan menjadi sejarah untuk esok hari. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan acara hari ini. Terima kasih kepada Bang Sarip yang ada di Samarinda. Terima kasih pada Pak Rasyid yang ada di studio, yang telah berkenan untuk berbincang-bincang dengan kita pada acara UG Talk eksklusif IKN. Pemirsa dapat kembali bergabung di acara UG Talk eksklusif IKN setiap Senin jam 8.30 hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.